Tama Renza datang ke area komersial dan membelikan Melba pakaian khusus kelas atas di toko Chanel. Gaya merek fashion kelas atas seperti Chanel sedikit mewah, dan gaya pakaiannya lebih glamor dan aduhai. Tama Renza memilih gaun off-white dengan santai. Gaun Chanel bergaya putri kerajaan Inggris. Tubuh bagian bawah adalah rok selutut, sedangkan tubuh bagian atas adalah model setelan kecil berlengan panjang yang merupakan gaya selebriti yang cukup mewah. Alasan kenapa dia memilih jenis pakaian ini adalah karena cuaca saat ini masih agak dingin. Jenis pakaian musim semi dan musim gugur ini tepat. Meski rok gaun ini sangat panjang, namun jika kamu memakainya dengan kaki telanjang pasti akan sedikit dingin. Jadi Tama Renza membeli lagi stocking dasar hitam. Setelah memilih ukuran berdasarkan kesan tinggi Melba, dia akan membayar tagihan dan pergi. Dia tiba-tiba teringat bahwa sepasang sepatu kets yang dikenakan wanita ini kemarin terlalu kotor, jadi dia membelikannya sepasang sepatu kulit mode putih ukuran 37. Dia tidak tahu apakah ukuran ini cocok untuknya, tetapi itu tidak masalah. Jika tidak sesuai, biarkan Melba melakukannya. Itu lebih baik daripada mengenakan pakaian yang pernah dipakai di medan perang. Membawa pakaian dan sepatu yang baru dibeli, Tama Renza secara tidak sengaja menemukan bahwa ada beberapa model dummy mengenakan satu-satunya dalaman di jendela toko berikutnya. Dia baru ingat bahwa dia belum membeli dalaman untuknya. Dia tidak perlu memikirkannya. Melba sudah lama bolak-balik dan akhirnya sampai di kamar di pagi hari. Dia pasti kelelahan. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia akan langsung tidur setelah mandi. Dia tidak punya waktu untuk mencuci pakaian dalam dan mengeringkan semuanya. Itu berarti bahwa ketika dia akan melihat ayahnya, dia tidak memiliki pakaian dalam yang bersih untuk diganti. Oleh karena itu, Tama Renza masuk begitu saja. Setelah masuk, dia menemukan bahwa ini ternyata adalah toko baju tidur kelas atas. Penjual di dalamnya adalah wanita, dan beberapa pelanggan yang nongkrong di toko juga wanita. Melihat Tama Renza, seorang pria besar, datang mengunjungi toko baju tidur wanita sendirian, semua orang memandangnya dengan tatapan aneh. Tama Renza juga tahu bahwa memang agak tidak pantas untuk berlari ke sini sendirian, jadi dia berencana untuk membuat kesepakatan cepat, menunjuk langsung ke dalaman berenda hitam yang dikenakan seorang model, dan berkata, "Ayo, tolong berikan ini padaku." Pramuniaga itu sedikit malu, namun berkata, "Tuan, kamu ingin melakukan ukuran berapa?" "Ukuran?" Tama Renza mengerutkan kening, mengenang, membuka. Mungkin tingginya sekitar 170 cm, langsing. "Baik." Penjual itu mengangguk, dan kemudian bertanya, "Lalu apa bentuk cangkir bagian atas pacarmu?" Tama Renza mendengar apa yang dia maksud, dan berpikir, apa bentuk cangkir Melba itu, bagaimana aku tahu? Aku tidak menyentuhnya. Tapi, selain itu, dia tidak memberitahuku, apalagi ketika saya melihatnya. Dia mengenakan pakaian olahraga luar ruangan dengan slogan anti perang. Pakaiannya relatif longgar dan sepertinya dia tidak punya banyak uang. Jadi dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Yah, aku tidak tahu apa ukurannya, tapi tidak boleh terlalu besar." Penjual juga berkata dengan sedikit malu, "Seharusnya itu cangkir A, tunggu sebentar, aku bantumu mencocokkan ukurannya." Tama Renza berkata tanpa ragu-ragu, "Oke." "Percepat." Penjual itu mengeluarkan 2 potong pakaian dalam yang ditumpuk rapi di tas kemasan dari gudang kecil di belakang, dan bertanya pada Tama Renza, "Tuan, apakah kamu ingin membukanya dan melihatnya? Periksa kekurangan atau ujung benang." Tama Renza malu untuk memeriksa pakaian dalam wanita di depan banyak orang dan buru-buru berkata, "Tidak perlu, kemasi saja untukku." "Ayo cepat." Petugas penjualan itu buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, saya akan memprosesnya."
Kemudian petugas penjualan dengan terampil memasukkan dalaman ke dalam tas, dan kemudian memindai kode untuk pelunasan. Setelah check out, Tama Renza berlari keluar membawa tas tanpa menunggu tanda terima. Penjual melihat ke belakang Tama Renza, lalu melihat bagian belakang model tiruan, dan bergumam, "Aku tidak menyangka pria tampan ini begitu sopan, dan dia akan datang sendiri untuk membeli pakaian dalam berbentuk T yang eksplisit untuk pacarnya." Bagi wanita, stocking sutra adalah pakaian dalam yang sangat diperlukan. Tidak hanya dapat memicu bentuk tubuh dan temperamen, tetapi juga dapat digunakan untuk kehangatan. Beberapa tahun yang lalu, wanita jarang terlihat memakai rok di musim dingin, karena premis memakai rok adalah untuk menjaga suhu kaki. Namun agak aneh memakai rok di tubuh bagian atas dan celana di bagian bawah tubuh, sedangkan tubuh bagian atas memakai rok. Mengenakan celana panjang bahkan lebih eksotis. Tidak sampai mempopulerkan legging dan stocking bottoming, masalah ini terpecahkan. Namun, meski stocking sutra sudah menjadi hal yang umum, Melba belum pernah menerima stocking sutra dari pria. Perasaan ini kurang lebih halus. Tapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Tama Renza menunjukkan ekspresi perhatian dan perhatian. Tidak, dia mungkin benar-benar harus mengenakan gaun dengan kaki telanjang. Dia mengambil gaun itu, meletakkannya di tubuhnya, berjalan ke cermin, dan memberi isyarat. Melihat dirinya di cermin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tuan Tama Renza membeli ukuran yang terlihat sangat pas, gayanya juga sangat indah, dan penglihatannya sangat bagus. Dia meletakkan gaunnya dan melihat tas Chanel lain dan kotak sepatu. Jadi dia buru-buru membuka kotak sepatu dan menemukan bahwa itu adalah sepasang sepatu kulit mode putih yang sangat halus. Jadi dia tidak sabar untuk mengeluarkannya dan mencobanya. Kakinya. Setelah mencobanya, dia bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa sepatu ini tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Mereka sangat pas. Tidak tahu bagaimana Tuan Tama Renza memiliki penilaian yang begitu tepat. Apakah ini hasil pemeriksaan visual? Jika ya, inspeksi visual terlalu akurat. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih bergerak ke arah Tama Renza. Ketika dia berpikir bahwa Tama Renza masih menunggunya dan ayahnya bahkan lebih cemas tentang situasinya, Melba tidak berani memikirkannya lagi, dan dengan cepat bersiap untuk berpakaian dan pergi keluar. Tetapi ketika dia melepas jubah mandinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki pakaian dalam yang bersih untuk diganti. Ketika dia tiba di hotel pagi ini, dia sangat lelah sehingga dia tertidur di lantai lembut ruang tamu hampir menit berikutnya. Ujung-ujungnya karena badannya kotor banget, dia mandi paksa. Setelah mencuci, dia sangat lelah sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Jadi dia tertidur dan tertidur tanpa berpikir untuk mencuci pakaian dalam sama sekali. Memikirkan hal ini, dia sangat kesal, dan dia bergumam dengan menyalahkan diri sendiri, Melba, kamu sangat bodoh. Kenapa kamu tidak berpikir untuk mencuci pakaian dalammu hingga bersih dan menggantinya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa memakai pakaian dalam yang kotor lagi. Yah, itu terlalu menjijikkan. Tapi aku harus memakainya. Aku tidak bisa membiarkan Tuan Tama Renza membelikanku pakaian dalam. Terlalu sulit untuk diceritakan. Ketika Melba tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba menemukan paket itu di antara tas belanja Chanel yang besar. Ada tas tangan kecil berwarna merah muda. Dia buru-buru mengambil tasnya, hanya untuk menyadari bahwa logo merek di tas itu ternyata adalah merek yang mengkhususkan diri pada pakaian dalam wanita kelas atas. Mungkinkah ini dalaman yang dibelikan Tuan Tama Renza untukku? Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Melba yang memerah segera mencapai pangkal lehernya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.